Rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimahullahu ta'ala, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah ta'ala pada malam hari ini, malam Selasa, hari Senin malam Selasa, bertepatan dengan tanggal berapa Muharram ini? 15 Muharram. Ya. Atau 16 kayaknya. 14. 15 ya. 15 Muharram 1443 Hijriyah. Atau yang bertepatan dengan tanggal 23 ya. Tanggal 23 Agustus 2021 kita akan memulai kajian kitab Sahih Bukhari. Insyaallah ta'ala pelajaran ini akan kita rutinkan setiap sepekan 2 kali, Senin malam Selasa dan Rabu malam Kamis, insyaallah ta'ala. Kalau tidak ada uzur, tidak ada halangan. Di sini disebutkan atau buku yang akan kita kaji yaitu karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yang dikenal di kalangan kita adalah Sahihul Bukhari. Yang dikenal di kalangan kita Sahih Bukhari. Namun judul asli buku ini, kitab ini adalah Al-Jami'ul Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, karya Al-Imam Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Sebelum memasuki kitab Sahih Al-Bukhari ini, ada baiknya kita mengenal biografi Al-Imam Al-Bukhari dan juga kitab Sahih Bukhari ini. Al-Imam Al-Bukhari, beliau adalah salah seorang ulama yang berasal dari wilayah Bukhara. Ya, wilayah Bukhara. Di mana Bukhara itu? Rusia ya. Masuk wilayah Rusia. Wilayah Ajam, bukan wilayah Arab. Nama beliau adalah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah ibnu Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Kakek beliau yang bernama Al-Mughirah dulunya beragama Majusi. Kemudian masuk Islam melalui perantara seseorang yang bernama Al-Yaman Al-Ju'fi. Kan wilayah Rusia itu tadi kan. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau ini dari kecilnya memang orang yang terdidik, belajar sejak masih di awal-awal umur beliau. Dan orang tua beliau yaitu Ismail, kunyanya Abul Hasan, bapak beliau yaitu Ismail, dinukilkan oleh Ahmad ibn Hafs menyebutkan bahwasannya dulu ketika sakit bapaknya Imam Bukhari menjelang wafat, ditanyakan, kenapa engkau punya anak yang begitu cerdas? Ya. Beliau mengatakan semasa hidup beliau tidak pernah memasukkan ke dalam keluarganya
makanan atau penghasilan yang penuh syubhat. Dalam artian betul-betul menjaga rezeki halal untuk keluarga beliau. Itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi keluarganya beliau, bapaknya beliau memang orang yang warok dari perkara-perkara yang penuh syubhat. Dan bapaknya beliau ini adalah orang yang dulu sempat bertemu dengan Abdullah bin Mubarak, sempat bertemu dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Adapun Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, pujian para ulama terkait dengan Al-Imam Al-Bukhari terlalu banyak, sampai-sampai ada yang menyatakan huwa fi zamanihi ka Umar ibn al-Khattab fi zamanis sahabah. Itu pujian salah seorang ulama yang bernama Qutaibah ibnu Sa'id Abu Raja. Sampai-sampai Qutaibah ibnu Sa'id Abu Raja dia menyatakan Al-Imam Al-Bukhari ini pada masa itu bagaikan Umar di masa sahabat. Ya ulama masyhur ya. Nggak perlu rekomendasi lagi saking masyhurnya ilmu beliau. Beliau dilaqabi dengan Amirul Mukminin fil hadis. Beliau ini sudah menghafal hadis ribuan. Ya. Pernah beliau mengatakan ahfadzu mi'ata alfi haditsin sahih. Aku, kata Imam Bukhari, hafal 100.000 hadis sahih. Wa ahfaz mi'atai alfi haditsin ghairi sahih. Sedangkan aku juga hafal 200.000 hadis yang tidak sahih. 100.000 hadis sahih yang dihafal oleh Imam Al-Bukhari. Nah, seluruh hadis yang dihafal oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ini tadi, tidak semuanya dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari ini tadi. Masih banyak hadis-hadis yang tidak dimasukkan oleh Imam Bukhari dalam keadaan hadis tersebut sahih. Sehingga para ulama menyebutkan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari ini adalah hadis-hadis yang pilihan Al-Imam Al-Bukhari. Dari sekian hadis yang dihafal oleh Imam Al-Bukhari yang sahih tadi, dipilih sama Imam Bukhari yang paling kuat sekali, ditulis dalam Sahih Bukhari ini tadi. Terus apa sih sebabnya Imam Bukhari menulis kitab Sahih Bukhari ini tadi? Sebabnya diantaranya yang disebutkan oleh para ulama yang masyhur, sebabnya yang masyhur bahwasannya dulu Al-Imam Al-Bukhari pernah berjumpa dengan Ishaq bin Rahawai. Ishaq bin Rahawai, kawannya Imam Ahmad. Ketika Al-Imam Al-Bukhari sedang duduk-duduk bersama Ishaq bin Rahawai, lalu sebagian kawan-kawan Imam Bukhari dan juga murid-murid Ishaq bin Rahawai menyatakan, atau Ishaq bin Rahawai tersebut, ya, Ishaq bin Rahawai tersebut ketika ngumpul bersama Imam Bukhari, duhai kiranya engkau nulis kitab sahih, mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Ya, ada yang menyatakan itu usulan, ya, usulan dari Ishaq bin Rahawai kepada Imam Bukhari. Sehingga Imam Al-Bukhari menerima usulan Ishaq bin Rahawai tersebut untuk nulis kitab Sahih Bukhari ini tadi. Jadi ditulisnya kitab Sahih Bukhari ini atas usulan dari guru beliau, yaitu Ishaq bin Rahawai. Ada yang menyatakan usulan dari kawan-kawan Imam Bukhari atau kawan murid-murid dari Ishaq bin Rahawai.
Ya. Dan memungkinkan pada saat itu adalah usulan dari murid-murid Imam Ishaq bin Rahawai, kemudian disemangati atau direkomendasikan oleh Ishaq bin Rahawai, sehingga Imam Bukhari menyusun buku Sahih Bukhari ini tadi. Yang uniknya Sahih Bukhari ini tadi, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ketika menulis Sahih Bukhari ini tadi, tidaklah beliau menulis Sahih Bukhari, melainkan beliau beliau mandi dulu. Hadis yang mau dimasukkan dalam Sahih Bukhari ini tadi, beliau dapat hadis ingin ditulis, beliau mandi dulu, kemudian beliau sholat 2 rakaat. Itu luar biasa. Beliau mandi, kemudian beliau sholat 2 rakaat, barulah ditulis dalam Sahih Bukhari ini tadi. Dan buku Sahih Bukhari ini tadi sudah disetorkan Imam Bukhari ke guru-guru beliau, seperti Ali ibnul Madini, Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, Yahya ibnu Ma'in. Ketika disodorkan buku ini tadi kepada Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Ali ibnu Madini, seluruhnya mengakui kesahihan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, kecuali 4 hadis. Mereka kritik ada 4 hadis ini hadisnya tidak sahih. Namun 4 hadis yang tidak diterima oleh 4 imam ini, 3 imam ini tadi, kata Al-Imam Al-Uqaili, al-qaul fiha qaulul Bukhari wa hiya sahihah. Pernyataan yang tepat adalah pendapat Imam Bukhari bahwasanya 4 hadis yang dikritik oleh Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad, Ali bin Madini adalah pendapat Imam Bukhari lebih kuat. Intinya para ulama lebih memenangkan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari ini tadi. Sampai-sampai mereka para ulama menyatakan kitab Sahih Bukhari ini adalah kitab yang paling sahih. Ya, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Kita masuk pada bab yang pertama yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitab beliau ini tadi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau tidak memulai dengan Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, namanya khutbatul hajah. Namun beliau langsung memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama yang mensyarah Sahih Bukhari mengkritiklah Imam Bukhari, kok kenapa tidak membawa selawat gitu loh, Alhamdulillah, pujian. Biasanya buku-buku itu kan ada muqaddimah kan. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ada 2 kemungkinan. Imam Bukhari itu tidak memulai kitabnya dengan khutbatul hajah. Yang pertama, khutbatul hajah hukumnya tidak wajib. Ringkasnya ya, hukumnya bukanlah wajib. Yang kedua, beliau mencukupkan dengan memulai Bismillahirrahmanirrahim. Dikarenakan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah bentuk pengamalan mengikuti atau mencontoh Al-Quranul Karim. Al-Quran kan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ketika dimulai buku ini tadi dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah mewakili. Dari sini ya ikhwah, dicukupkan, dalam artian sudah dicukupkan kalau seandainya seseorang memulai kajian, memulai ceramah, memulai tausiah dengan ibtidaknya, permulaannya cuma sekedar Bismillahirrahmanirrahim, langsung ngomong, itu tidak masalah. Namun kalau seandainya dia dengan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, juga tidak masalah, itu afdol ya. Sebagian para ulama yang menyatakan, ada lagi yang menyatakan bahwasanya dimulainya Imam Bukhari dengan Bismillahirrahmanirrahim ini tadi, ini dalam bentuk risalah, tulisan,
Sedangkan yang dilakukan oleh Rasul, ya, kalau secara praktik Rasul ketika buat surat, buat tulisan, beliau langsung Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum min Muhammadin ibni Abdillah Rasulullah ila Hirakal azimir Rum. Langsung, tidak ada Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh, tidak ada. Difahami? Itu tadi. Dari sini terdapat faedah yang berkaitan dengan fikihnya Bukhari. Kata para ulama, fiqhul Bukhari fi tarjamatihi. Fikihnya Imam Bukhari itu bisa antum lihat dalam bab Sahih Bukhari. Dan praktek Al-Imam Al-Bukhari diikuti oleh para ulama yang masyhur, yang terkenal di kalangan antum. Ketika menulis bukunya, beliau langsung memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membawakan ayat. Siapa itu? Siapa? Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid, apa kata beliau? Bismillahirrahmanirrahim. Ya benar. Kitab Tauhid. Wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mirip enggak dengan Imam Bukhari? Beliau menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung menyebutkan kitab Bada'il Wahyi. Makanya para ulama menyatakan tariqah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid yushbih tariqatal Bukhari fi Sahih Al-Bukhari. Salah seorang ulama, ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh dalam kitab beliau Majmu' wa Fatawa Syekh Muhammad bin Ibrahim. Beliau menyebutkan dulu ada salah seorang, ya, tokoh syekh yang kerjaannya melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ketemu nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab selalu dicaci maki sama dia, dilaknat sama dia. Kemudian ada orang ngetes dengan membawa sebuah buku Kitab Tauhid yang dibuang covernya tadi, ditutup covernya tadi, disodorkan, bagaimana menurut Anda buku ini? Kata orang yang seorang syekh ini tadi, yang tadi caci maki sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini buku bagus sekali, Tariqatul Bukhari. Metode penyusunannya seperti Sahih Bukhari. Katanya orang itu tadi, buku ini sebenarnya, ini nah covernya penulisnya adalah karya Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Dan orang tersebut taubat, rujuk dari tindakan beliau tersebut. Difahami? Ya. Terus kenapa para ulama menulis buku-buku mereka dengan basmalah? Ya, dimulai dengan basmalah. Ya, tujuan mereka yang pertama mencontoh Al-Quranul Karim, yang kedua mencontoh Amalul Anbiya'i wal Mursalin. Kalau mencontoh Al-Quran, mana dalilnya? Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mencontoh para ulama, mencontoh para nabi, dalilnya perbuatan Nabi Sulaiman ketika menulis surat Innahu min Sulaiman wa innahu bi Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya ketika Rasul menulis surat kepada Hirakal azimir Rum, beliau menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin ila Hirakal azimir Rum. Assalamu ala manittaba'al huda. Ya, keselamatan bagi orang yang mau mengikuti petunjuk. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau menyatakan qad istaqarra amalul musannifin bil bada'a bismillahirrahmanirrahim atau bil basmalah fi kutubihim wa mu'zam rasailihim, pada kitab-kitab mereka dan kebanyakan risalah-risalah mereka. Itu sudah amalannya para ulama ketika menulis buku, mereka memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini juga diambil faedah ya ikhwan, bahwasannya perkara yang afdol bagi seseorang, dan itu sunnah, kalau dia mampu setiap menulis walaupun cuman chatting, ya, dimulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum misalkan. Itu afdol. Dan itu sunnah. Kita masuk pada kitab yang pertama, yaitu kitab Bada'il Wahyi. Kitab Bada'il Wahyi. Al-Imam Al-Bukhari menyatakan Kitabu Bada'il Wahyi. Ya. Bab Kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Di Sahih Bukhari nya tuh, nuskhanya tuh Kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan? Apa aja? Ya. Bagaimana wahyu tersebut atau awal kali wahyu itu sampai kepada Rasul. Bagaimana pertama kalinya wahyu sampai kepada Rasul. Bab bagaimana pertama kalinya wahyu itu bisa sampai kepada Rasul. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Wa qaulillahi jalla dzikruhu inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'di. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna sesungguhnya kami auhayna ilaika, kami wahyukan kepada engkau. Kama auhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'di, sebagaimana kami wahyukan kepada engkau, atau sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelah beliau, setelah Nuh. Ayat ini ya, menyebutkan bahwasannya wahyu yang sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelah Nuh alaihissalam. Apa sih wahyu? Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, dalam Fathul Bari beliau menyebutkan yang namanya wahyu tersebut adalah al-i'lam fi khafa'in. Wahyu itu secara bahasa al-i'lam fi khafa', itu disebutkan dalam Fathul Bari ya. Memberitahukan tapi bentuknya samar, tidak banyak orang yang tahu ya. Ngasih tahu orang tapi sembunyi-sembunyi secara khusus, tidak setiap orang tahu. Adapun secara syar'i yang namanya wahyu adalah i'lamullahi anbiya'ahu ya, bima yuridu ayyuballighahu ilaihim min syar'in au kitabin biwasitatin au biduni wasitah. Yang namanya wahyu secara syar'i adalah pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya dengan apa yang Allah inginkan agar disampaikan, baik dengan melalui perantara atau tanpa perantara dari syariat Allah Subhanahu wa taala tadi. Difahami? Itu lebih ringkasnya ya, ringkasnya. Jadi dari syariat, berupa syariat yang Allah SWT kabarkan kepada Nabi untuk disampaikan kepada umat. Terkadang dalam bentuk ada perantara,
perantara itu Jibril misalkan, terkadang tanpa ada perantara, yaitu Rasul tersebut langsung mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wahyu yang diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW bermacam-macam. Ya. Terkadang dalam bentuk langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kapan? Ketika Isra Mi'raj, salat, ya, menerima salat langsung, atau sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabiullah Musa bicara, atau ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabi Adam alaihissalam bicara. Ya, ada 3 nabi yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala bicara, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Adam. Ada juga wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dalam bentuk ilham. Ilham itu bisikan ke dalam jiwa Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, "Inna ruhal qudus nafatha fi raw'i." Kata Rasul, sesungguhnya Ruhul Qudus, ya, Ruhul Qudus yaitu Jibril, nafatha fi raw'i, meniupkan, membisikkan di dalam hatiku, annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha, bahwasannya jiwa itu tidak akan mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Wala yahmilannakum istibta'a rizqin anta tulubuhu bima'asillah. Kata Rasul, jangan sampai telatnya rezeki datang kepada kalian itu kalian cari dengan cara bermaksiat kepada Allah. Fattaqullah fa'ajmilu fit talab. Takwalah kalian kepada Allah, namun perbaguslah dalam mencari rezeki tadi. Ini hadis kunci usaha nyari rezeki. Rezeki itu pasti ada. Entah banyak entah dikit kita tidak tahu. Namun ada pesan dari Rasul, fa'ajmilu fit talab. Perbaguslah usaha dalam menjemput rezeki tadi. Kira-kira kalau nampal ban, di sini buka bengkel tampal ban, tepat tak kira-kira? Kurang tepat, ya enggak? Kurang tepat. Di mana? Di pinggir jalan raya. Itu kalau buat tampal ban di sini, itu namanya kurang bagus dalam membuat usaha, dalam menjemput rezeki. Pinggir jalan. Ya. Terkadang wahyu yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui Jibril, ya, melalui Jibril. Terkadang juga wahyu yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam bentuk ru'yah, mimpi. Contoh Nabiullah Ibrahim dapat wahyu karena ru'yatul anbiya hakun. Ru'yanya para nabi adalah hak, benar. Ya. Ketika Rasul bermimpi, apa contohnya Rasul bermimpi? Mimpi apa? Mimpi perang Uhud. Sahabat apa? Sahabat meninggal perang Uhud. Rasul mimpinya macam mana? Oh, itu bukan Rasul mimpi. Yang mana? Yang mana Ibrahim? Yang diajak 2 malaikat. Enggak, mimpi itu gini. Ya itu sebenarnya wahyu. Misalnya itu gini ya. Rasul mimpi sesuatu ini tadi dijalankan. Cak Nabi Ibrahim nah. Mimpi nyembelih anaknya kan, langsung diamalkan itu tadi. Mimpi apa? Aisyah itu mimpi sebenarnya. Aisyah itu mimpi. Ya.
Aisyah itu mimpi. Makanya Rasul menikahi Aisyah itu mimpi. Dan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Aisyah. Kemudian kita baca hadisnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Al-Humaidi. Ingat baik-baik nama perawinya Al-Humaidi. Nama beliau adalah Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Beliau adalah guru dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Abdullah bin Zubair, beliau berasal dari Quraisy, Al-Qurashi. Ya. Beliau ketemu nasabnya ya dengan Qusay. Al-Humaidi ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis beliau di awal-awal kitab Sahih Bukhari. Haddatsana Al-Humaidi. Beliau ini perawi yang berasal dari Quraisy. Kata para ulama, Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Masalahnya referensi kita tidak banyak, cuma ada Fathul Bari. Ya. Jadi anak tadi sore baca Fathul Bari dulu. Ya. Disebutkan dalam Fathul Bari, kenapa Imam Bukhari memulai hadisnya ini tadi dengan dari perawi yang bernama Al-Humaidi? Kata para ulama, mungkin Imam Bukhari ingin mengamalkan yaitu al-a'immah min Quraisy. Pemimpin itu dari Quraisy. Ya, Rasul menyatakan kepada para sahabat ketika itu, ibda'u bi Quraisy, mulai dari orang Quraisy. Karena Al-Humaidi adalah orang Quraisy, maka beliau memulai hadis awal pertama kali dalam Sahih Bukhari dari seorang yang berkabilah Quraisy, keturunan Quraisy. Nama beliau adalah Abdullah bin Zubair, thiqah. Dikatakan oleh Al-Hakim, Al-Imam Al-Hakim, ya. Al-Hakim mengatakan, kanal Bukhari idza wajadal hadis anil Humaidi la ya'duhu ila ghairihi. Dulu Al-Imam Al-Bukhari kalau mendapati ada hadis dari Al-Humaidi ini tadi, beliau ndak nyari hadis lain lagi. Ndak noleh-noleh, ndak melangkah ke hadis lain. Pokoknya sudah ambil hadis Humaidi. Saking bagus kuatnya hadis Humaidi. Al-Humaidi ini punya kitab tentang akidah. Kitab yang masyhur, disarah oleh para ulama. Dan mudah-mudahan kalau ada waktu nanti kita ajarkan. Ya. Dan pernah diajarkan. Ya, udah lama sebelum pandemi. Apa judulnya? Ini, Hayya. Itu Abu Bakar Imam Daud. Anto. Usul Sunnah karya Imam Al-Humaidi. Kalau antum pernah dengar ada kitab Usul Sunnah karya Imam Al-Humaidi, itu Usul Sunnah Humaidi yang ini. Gurunya Imam Bukhari. Ya. Gurunya Imam Al-Bukhari yaitu Abdullah bin Zubair. Qala haddatsana Sufyan. Beliau menyatakan haddatsana Sufyan, telah menyampaikan hadis kepada kita Sufyan. Sufyan di sini adalah Sufyan ibnu Uyainah Abu Muhammad Al-Hilali Al-Makki. Di sini kan di buku antum cuma disebutkan Sufyan kan? Nah, antum catat namanya Sufyan bin Uyainah dikarenakan Sufyan perawi hadis itu ada dua.
Satu Sufyan ibnu Uyainah, satu Sufyan Ats-Tsauri. Dua-duanya thiqah. Namun Sufyan di sini adalah Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah, kunya beliau Abu Muhammad. Ya. Qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari. Yang di sini adalah Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari. Ingat baik-baik. Yahya ibnu Sa'id ibnu Qais ibnu Amr Al-Ansari. Nanti di sana nanti akan ada perawi yang bernama Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan. Beda. Yang di sini Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari. Kunyanya adalah Abu Sa'id Al-Madani. Beliau perawi yang thiqah, sabtun. Haddatsana artinya telah menyampaikan hadis kepada kami. Ya. Imam Bukhari tadi mengatakan qala haddatsana Al-Humaidi, Abdullah bin Zubair. Qala haddatsana Sufyan ibnu Uyainah, Abu Muhammad Al-Hilali Al-Makki. Qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari. Kunyanya Abu Sa'id. Qala akhbaroni Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, Abu Abdillah Al-Madani. Menghafal perawi itu penting sebenarnya dalam ilmu hadis. Kalau antum hafal, ketika antum ketemu hadis, ya, ketika ketemu hadis, dibawakan sanad, antum bisa mengatakan ini hadis sahih. Misalkan antum hafal sanad ini tadi, ya, ada hadis dengan sanad seperti ini disampaikan. Misalkan anggaplah ya, yang setara dengan Imam Bukhari, Abu Daud misalkan. Ada riwayat dari Abu Daud misalkan. Abu Daud mengatakan, qala Muhammad ibnu Ismail, berarti Bukhari kan? Atau Tirmidzi mengatakan qala Muhammad ibnu Ismail, berarti Bukhari. Qala Muhammad ibnu Ismail haddatsana Al-Humaidi, ya, haddatsana Sufyan, haddatsana Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari, qala akhbaroni Muhammad bin Ibrahim, qala sami'tu Al-Qama. Misalkan sanadnya seperti ini, tapi hadisnya bukan innamal a'malu binniyat, antum bisa hukumi hadis sahih. Jadi tidak perlu mau cari buku-buku lain, itu fungsi menghafal sanad. Ya. Qala akhbarani Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Al-Qama ibn Waqqas Al-Laitsi, bahwasanya dia mendengar Al-Qama bin Waqqas Al-Laitsi. Harus hafal ini. Ya, harus hafal sanad ini tadi. Yang besar, yang nginap-nginap di situ Bapak, antum semuanya hafal, yang dewasa. Malam Rabu harus hafal. Nanti gini setorannya gini ya. Antum yang bujang-bujang berarti ya. Ayo syabab. Berarti yang antum yang bujang-bujang kelas sana ya. Kumu, berdiri, setoran. Ya, kadang ngerenjem baik dulu kami. Qala haddatsana, qala Imam Bukhari, qala haddatsana Al-Humaidi, Abdullah bin Zubair, qala haddatsana. Ya, kalau dulu di Yaman kadang Indonesiun. Iqra'ul hadis, berdiri orang Indonesia. Kadang mewakili cuma siko. Itu. Kadang dua itu tadi. Kadang dipanggil nama masing-masing kan. Kayak seperti itu. Kayak anak sebut misalkan yang mutazawijun. Ya, al-mutazawijun itu tadi berdiri sekarang. Yang antum hafadzul hadis. Jadi majelis hidup. Gitulah dulu kita di Yaman dulu seperti itu. Ya. Jadi hari demi hari itu ada menghafal hadis. Kalau seandainya kita menghafalkan setiap pekan 2 hadis deh. Setiap pekan 2 hadis. Kan kajian sepekan 2 kali. Antum hafal, antum ulang murojaah lagi, terus antum ulang murojaah lagi. Antum luar biasa. Di zaman sekarang hafal 10 hadis bersanad. Ya, bersanad. Itu tadi. Antum udah luar biasa.
Kita ini kadang hafal hadis, sahabinya tidak tahu, perawinya tidak tahu. Qala Rasulullah SAW. Ya tak? Nah ini antum bisa hafal sanad, hafal sahabat, hafal perawi, itu luar biasa. Apalagi kalau antum khutbah ya itu Ustadz Edil khutbahnya tadi. Ya, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Wah, antum bisa antum langsung jadi musnid. Itu tadi. Baca dulu hadisnya insyaallah, penjelasannya pada salat Isya ya. Annahu sami'a Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi yaqul. Dia mengatakan annahu sami'a, bahwasanya dia mendengar Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi yaqul, berkata, sami'tu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu 'alal minbar. Beliau mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di atas mimbar. Ini faedahnya ya, lafaz seperti ini menunjukkan dhabatur rawi, kuatnya hafalan seorang rawi. Kenapa? Dia meriwayatkan hadis tadi, dia tahu posisi Umar bin Khattab. Dia menceritakan, aku mendengar Umar bin Khattab ya, alal minbar. Ketika itu Umar sedang di atas mimbar, berarti sedang khutbah. Bukan cak kita. Ana pernah dengar dari Ustaz Abdurrahman, tapi di mana lah kajian di mana lah itu Pernah Ustaz ngomong cak, cuman ana lupa di kajian di mana lah itu tuh. Itu kan kita kan? Ya enggak? Ana pernah dengar ana Ustaz, ada Ustaz pokoknya. Ana pernah jenguk ada video Ustaz ngomong itu enggak boleh, haram. Tapi Ustaz siapa lah itu Nah, itu kita penuntut ilmu zaman sekarang. Ya enggak? Apa Khalid Ada Ustaz lupa tapi Ustaznya tadi. Nah, paling mendingan tadi. Ingat, caknya anak pernah dengar ada Ustadz Fulan itu nyebutkan di kajian. Itu mana anak lupa di kajian masjid mana lah itu Itu paling mending. Nah, kalau ini ya tabi'in Alqamah ibn Waqqas ini tadi. Nanti di sana ada Alqamah bin Qais. Ya. Kalau ini Alqamah bin Waqqas. Diingat baik-baik ya. Yang anak sebutkan tadi ada Sufyan ibn Uyainah, ada Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ada Alqamah ibn Waqqas. Di sana juga ada Alqamah bin Qais. Nanti yang akan kita lewati semuanya dalam Sahih Bukhari insyaallah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Innama, sesungguhnya amalan-amalan itu binniyat, tergantung dengan niatnya. Binniyat ini jamak dari lafaz niyah. Boleh iyaknya tadi ditasydid, boleh enggak? Boleh dibaca niat, boleh niat gitu. Wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi setiap orang itu tadi manawa, apa yang dia niatkan. Maknanya sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya ikhlas dapat pahala, kalau niatnya tidak ikhlas dapat dosa. Mau ditanya? Sambil nunggu komen. Mau ditanya? Yang sudah belajar ini tadi. Antum caknya ketakutan, anak khawatir kalau belajar di sini karena takut ditanya. Ya enggak? Dafa. Imru'un. Kenapa menggunakan lafaz imru'un? Apa sih faedah yang bisa diambil dari lafaz imru'un ini tadi? Likul imri'in. Arba'in itu baru masuk hadis ketiga, belum hatam. Benar ini kata Al Hasan Al Basri itu, laulan nisyan lakana nas kulluhum ulama. Kalau bukan karena lupa, niscaya umat manusia seluruhnya jadi ulama. Iya benar?
Benar kata Hasan al-Basri itu. Kalau bukan karena lupa seluruh umat manusia jadi ulama. Coba bayangkan ya, kita pengajian nih lama dengar hadis tuh berulang-ulang. Ustadz ini nyampaikan hadis itu, pindah lagi ke kajian sebelah ini tadi. Ini Ustadz ini nyampaikan juga sama. Tapi karena lupa tadi, ya kosongan baik. Itu tadi. Dil. Karena imrun itu mengandung makna laki-laki juga makna perempuan. Nah, itu jawabannya. Karena lafadz imru'un meliputi laki-laki dan perempuan. Faman kanat hijratuhu li dunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia cari, awim ro'atin yankihuha, atau dikarenakan wanita yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya tadi sesuai dengan apa yang dia hijrah padanya. Ini hadis dipotong. Ya enggak? Lengkapnya tadi kan ada awalnya kan? Wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Adapun faedah berkaitan dengan hadis ini insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Bukhari qala hadatsana al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala hadatsana Sufyan wa huwa ibnu Uyainah qala hadatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Taimi qala annahu sami'a al-Qamai bin Waqqas alaysi yaqul sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 'ala minbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ambil baik nasi dapat jenggot omong suruh Reza. Serius. Ya saya. Nah, itu tadi. Bebas lauknya terserah. Ya. Nah, itu tadi. Jadi lauk emak. Siapa lagi? Abid hafal? Belum. Kajiannya bukan seminggu 2 kali ya. Bukan seminggu 2 kali. Seminggu sekali. Anak barusan ditelepon dari Masjid Al-Jihad, di chatting tadi. Tegak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Bukhari haddatsana Umayd bin Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan wa ibnu Uyainah qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Taimi annahu sami'a al-Qama Qais Al-Qamah bin Qais. Al-Qama Ibn Qais al-Laiti yaqul Umar yaqul sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alal mimbar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa kanat hijratuhu ila dunya yusibuha awim ra'atin yankihuha hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, hafal. 2 bungkus Reza. Jadi lah ya. Ambil ada ya antum besok. Kabar jenggot omongnya baik disuruh Reza ngambil nasi 2 bungkus. Lauknya bebas antum terserah. Lanjut ya, sedikit lanjutkan faedah hadis ini. Di sini disebutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini disebutkan Rasul menyatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung dengan niat. Dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang dia niatkan. Pada lafaz ini ada 2 faedah yang bisa diambil yang berkaitan dengan niat. Niat itu terbagi menjadi 2. Jadi niat ya, ada 2. Yang pertama dikenal dengan niatul amal. Niatul amal.
niyatul amali. Yang kedua dikenal dengan niyatul ma'muli lahu. Niyatul ma'muli lahu. Yang pertama niyatul amal. Yang kedua niyatul ma'mulilah. Niyatul amal itu diambil dari lafaz apa? Lafaz apa Mus'ab? Innamal a'malu binniyat. Niyatul amal itu diambil dari lafaz innamal a'mal bin niat. Sesungguhnya amalan itu bergantung dengan niat. Apa makna niatul amal? Makna niatul amal itu amalan kita ini, aktivitas kita ini, ibadah kita ini dianggap ini tadi sebuah amalan kalau ada niat. Maknanya ada niat untuk ngerjakannya tadinya, untuk melakukan. Barulah dianggap perbuatan dia tadi, teranggap, ternilai. Kalau tidak ada niat, walaupun dia mengerjakannya, tapi tidak ada niat dia mengerjakannya, maka tidak teranggap. Contoh, ada orang, ya, dia dipaksa untuk sholat. Sebenarnya dia tidak mau sholat, karena dia dipaksa. Maka sholatnya tadi tidak teranggap. Kenapa tidak teranggap? Dikarenakan tidak ada niatannya tadi untuk mengerjakan. Dia mengerjakan sholat tadi sebenarnya ada yang maksa dari luar, mengancam dia untuk nembak kepalanya. Difahami? Nah, niatul amal ini tadi, ini bukan berkaitan dia pahala atau tidak pahala, tapi berkaitan dengan sah atau tidak perbuatan dia tadi. Difahami? Itu pada lafaz innamal a'malu binniyat. Nah, difahami? Adapun pahala tidak pahala tadi masuk di sini niatul ma'mulilah. Niatul amal itu artinya niat perbuatan, niat berbuat untuk melakukan. Nah, kalau niatul ma'mulilah, niat untuk siapa amalan ini tadi ditujukan. Itu maknanya niat ma'mulilah. Niat untuk siapa dia beramal ini ditujukan. Inilah yang diambil pada lafaz wa innama likulli imri'in manawa. Sesungguhnya setiap orang itu tadi dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Innama sesungguhnya likulli imri'in, likulli itu artinya bagi setiap, imri'in orang, manawa apa yang dia niatkan. Maknanya sesungguhnya bagi setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Maknanya kalau dia niatnya lillahi ta'ala, ya dia dapat pahala. Kalau niatnya untuk lighairillah, dapat dosa. Itu difahami? Nah, inilah yang dikenal dengan istilah lain, disebut dengan istilah al-ikhlas. Difahami? Niatul ma'mulilah ini disebut dengan ikhlas. Tatkala dia ikhlas, barulah dia dapat pahala. Nah, yang inilah yang disebut dalam kitab-kitab fikih syurutus shalah. Apa diantaranya syarat salat? Ya, syarat salat atau rukun salat, rukun arkanus shalah. Syarat pertama, rukun yang pertama apa? Niat kan? Itu tadi niat. Atau misal arkanul wudu yang pertama niat. Nah, itulah yang dimaksudkan di sini. Ketika para ulama menyebutkan syarat berpuasa atau rukun berpuasa, yang pertama niat. Yang dimaksudkan niat di situ bukan niat ikhlas di sini. Tapi yang dimaksudkan oleh fuqaha adalah niatul amal, niat nak lakukan aktivitas ini tadi. Difahami? Faham? Soleh? Itu tadi.
Ada yang namanya niatul amali, ada yang namanya niatul ma'mulilah. Jadi ketika di kitab-kitab fikih ya, sering ya kita pelajaran fikih itu kan misalkan syarat salat atau rukun salat, misalkan disebutkan rukun salat yang pertama adalah niat. Maksud niat di sini adalah niat al-amal, niat untuk melakukan amalan ini tadi. Kalau dia tidak ada niat, maka tidak dianggap amalan tadi. Misalkan contoh, imam ini bangun malam-malam, ngigau dia, langsung ke tempat kamar mandi, wudu, kemudian takbir sholat. Istrinya kaget nih, dan itu tegak baik, mimpi ternyata ini tadi. Tapi benar gerakannya tadi betul-betul dia wudu, sudah sholat, pas sholat misalkan tiba-tiba jatuh, baru sadar dia. Kata istrinya, kukira sholat serius tadi. Tidak, aku tadi mimpi. Sah tak sholatnya misalkan? Tidak sah, karena kondisinya tadi bukan adanya niat, tanpa niat, ya. Kalau tidak ada niat maka tidak sah. Kemudian di sini disebutkan dari hadis ini difahami niat itu tempatnya di hati. Mahallun niyah al-qalbu. Tempat niat itu adalah di hati, bukan di lisan. Kalaupun orangnya mengucapkan di lisan dengan lafaz usolli fardu maghribi, namun di hatinya dak katik niat nak solat karena dak lemak dengan bos, disuruh bos solat Jumat, melok solat Jumat. Walaupun niatnya tadi usolli, namun solatnya tetap dak sah dikarenakan dak ada unsur untuk mengerjakan. Difahami? Walaupun dilafatkan sama dia. Dengan kesepakatan para ulama, niat itu di hati. Cuman terjadi khilaf di kalangan para ulama bagaimana hukum melafatkan niat. Pendapat yang masyhur dari kalangan ulama mutaqaddimun dan para ulama ahlul hadis, mereka mengatakan melafatkan niat itu tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkannya bid'ah. Walaupun ada sebagian para ulama dari mazhab Syafi'i sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, seperti Abu Abdillah Az-Zubairi. Abu Abdillah Az-Zubairi menyatakan bahwasannya melafatkan niat itu hukumnya sunnah, lebih mengena. Namun pendapat ini tadi diingkari oleh Imam An-Nawawi sendiri, bahkan diingkari oleh banyak ulama muhaqqiqun dari kalangan ulama mazhab Syafi'iyah. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa diambil dalam hadis ini tadi, kenapa Al-Imam Al-Bukhari memulai hadisnya, ini kan masalah wahyu sebenarnya ya, tapi dibawakan hadis tentang niat. Sebenarnya ini pun dikritikkan kepada Imam Bukhari oleh para pensyarah-pensyarah. Katanya mereka ini tidak nyambung Imam Bukhari ini. Masa buat bab wahyu kemudian bawakan hadis innamal a'malu binniyat, itu tidak ada hubungan dengan wahyu ya. Harusnya katanya, kata para ulama, harusnya hadis innamal a'malu binniyat ini tadi disebutkan di awal-awal sebelum nulis bab tentang wahyu. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengingatkan supaya ikhlas. Itu tadi ya. Adapun tujuan oleh Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini di awal-awal buku beliau, tanbih, untuk mengingatkan diri beliau dewe supaya ikhlas dalam beramal. Dan itu juga dipraktekkan oleh banyak para ulama dalam nyusun buku-buku mereka. Dimulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Di antaranya siapa? Syu'bah yang menulis kitab hadis dimulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Syu'bah Ibnul Hajjaj, nama antum akan sering kita insyaallah disebut-sebut di Sahih Bukhari. Ya.
Siapa Syu'bah? Yang menulis kitab hadis dimulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Imam Nawawi. Ya, mantap jawaban Syu'bah. Wajar dia ya, Syu'bah. Syu'bah Ibnul Hajjaj, Abu Bustam Al-Wasiti, Jabalul Hifadz. Ya. Itu Syu'bah. Syu'bah itu kalau dia ada yang menyelisih Syu'bah, ya, ada yang menyelisih Syu'bah, uji kita tuh nak saron ya dia. Itu petanda hadisnya syadz, ya. Syu'bah itu dah sampai perawi yang mudallis pun kalau Syu'bah yang meriwayatkannya sudah. Sampai beliau mengatakan kafaitukum tadlisu thalathatin. Aku jamin kalian dari tadlisnya 3 orang perawi. Disebutkan 3 orang perawi tersebut. Itu Syu'bah. Ya. Kunyanya Abu Bustam Al-Wasiti. Kalau antum pengen berkunyalah. Kunyanya Abu Bustam. Nama hijrahnya Syu'bah. Jangan dipanggil lagi Jepri ya, Jepri. Jangan lagi Syu'bah dia. Itu yang diganti sama Dr. Vicky. Syu'bah. Syu'bah Al-Wasiti, Abu Bustam Al-Wasiti. Selain dari Al-Imam An-Nawawi siapa lagi? Selain kitab Arba'in apa lagi? Riyadhus Shalihin. Ya enggak? Innamal a'malu binniyat kan? Seingat ana juga yang memulai hadis innamal a'malu binniyat itu ada pernah dengar Bahjatu Qulubil Abrar karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Itu hadis pertama, hadis innamal a'malu binniyat. Dan banyak para ulama menulis buku mereka dimulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Ini dalam bentuk apa? Tanbihun 'alal ikhlas. Ya, peringatan untuk senantiasa menjaga keikhlasan, khususnya dalam menuntut ilmu, dalam mengajarkan, dalam berdakwah, penting menjaga keikhlasan ini tadi. Sampai-sampai sebagian mereka, ya sebagian salaf, ya, mereka mengatakan yang namanya susah ngobati ikhlas tadi ya, riya yang bisa merusak ikhlas ini tadi, setiap kali ku coba untuk kupatahkan, kullama qata'tu nabata fi launin akhar. Setiap kali aku potong, tumbuh dalam bentuk warna yang lain. Ku potong riya tadi, muncul di warna yang lain. Ya, itulah kondisinya, pentingnya menjaga keikhlasan. Masih berkaitan dengan hadis ini, ya. Bagaimana kalau seandainya seseorang sedang ibadah, muncul riya pada ibadahnya tadi? Berarti kan tidak ikhlas kan? Untuk selain Allah SWT. Riya itu kan berarti bukan karena Allah kan? Karena selain Allah SWT. Sedang ibadah muncul. Kalau ditolak sama dia, la yadur, maka tidak masalah bagi dia. Muncul riya, ditolak, itu tidak masalah. Yang jadi muskilah, kalau muncul riya, riya itu dibiarkan. Riya itu dibiarkan. Nah di sini tadi, ketika riya dibiarkan, ringkasnya mereka menyebutkan ada 2 jenis ibadah. Kalau ibadahnya ibadatun muttasilah, ibadah yang bersambung dari awal sampai akhir, maka batal ibadahnya tadi, tidak berpahala. Contoh misalkan sholat, itu kan dihitung sholat dimulai takbir sampai salam. Ketika dia takbir sampai rakaat pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Masuk rakaat kedua, bosnya datang. Ada bos. Itu tadi pimpinan, berubahlah niat tadi yang tadi ikhlas pengen riya dilihat sama bos, dilawan sama dia, selamat. Tapi kalau tidak dilawan, maka sholatnya tidak berpahala. Difahami? Apakah permasalahan berikutnya? Apakah diulang sholatnya? Nah, yang di sini ada pembahasan panjang di kalangan para ulama ya. Apakah riya tersebut bisa membatalkan ibadah atau membuat ibadah sah namun tidak berpahala? Itu tadi. Ini ada pembahasan khusus disebutkan oleh para ulama. Ya, insya Allah nanti mungkin antum bisa dapatkan di buku-buku yang panjang seperti Jami'ul Ulum wal Hikam yang mensyarah hadis ini tadi. Ya.
Kemudian adapun ibadahnya yang ghairu muttasilah, ibadah yang terpisah-pisah seperti sedekah, ya disebutkan sedekah. Misalkan kita sedekah 10.000 tadi, bagikan nasi bungkus, bagikan hari Jumat berkah, Dimas. Bagikan nasi bungkus. Ya kan? 10 bungkus pertama ikhlas lillahi ta'ala. Pas nak ke 11, dijingok sama bapak mertua. Misalkan. Kaget lah dijingok untuk mertua ini tadi kan. Berubah, yang ke 11 ini tadi ndak ikhlas, tapi pengen dijingok, riya. Yang 10 tadi tetap berpahala. Yang ke 11 ke atasnya tadi ndak berpahala. Difahami? Kenapa? Karena dia riya. Kenapa tetap dikatakan berpahala? Karena terpisah. Kalau sholat, ini kan satu paketan. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan dalam syarah kitab Tauhid, bagaimana dengan wudu? Apakah dihitung satu paketan atau enggak? Katanya beliau, wallahu alam. Itulah ringkasnya. Lebih kurangnya wallahu alam. Masuk satu paketan apa enggak wudu tadi? Maksudnya dinilainya dari awal sampai akhir atau enggak? Tadi. Kemudian faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hadis ini kalau lengkapnya kan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Itu kelengkapan hadis. Kalau hadis ini kan dipotong ya, itu tadi. Nah, kelengkapan hadis yang menyebutkan seperti itu tadi, makna hijrah kepada Allah, ya hijrah dari menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun hijrah kepada Rasul, kalau hijrah kepada Allah seperti dari kekufuran menuju keimanan. Adapun hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dua makna. Kalau Rasul masih hidup, maknanya hijrah menuju tempatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti kota Madinah. Adapun kalau Rasul sudah wafat, makna hijrah kepada Rasul ada hijrah kepada sunnah Rasulullah SAW. Untuk hijrah yang tadi ada dua makna. Ada dua makna hijrah. Hijrah ini secara bahasa maknanya at-tark, meninggalkan. Hijrah itu ada dua makna. Yang pertama hijratul makan. Yang kedua hijratul amal. Ya benar? Ya. Hijratul makan, hijrah tempat, juga terbagi menjadi dua. Ya benar? Antum ingat kan kalau salah kan? Kapan antum salah antum tegak, kita perjanjian nih. Kalau salah antum mana tanya tegak itu tadi. Nasihin Syu'bah siapa-siapa ini tadi yang sudah belajar. Apa hijratul makan tadi? Ada dua tadi kan? Pertama, yaitu min baladil syirki ila baladil Islam. Yang kedua, min baladil khauf ila baladil amin. Ya, hijrah makan itu maknanya juga disebut hijrah dari negeri syirik menuju syirik negeri yang Islam. Misalkan negeri kufur ya, Amerika misalkan ya, negara yang Islam di situ sedikit, tanggap personal. Syariat Islam tidak ada di situ, tidak dengar azan segala macam. Dia pindah ke negeri Muslim, itu disebut hijrah. Adapun hijrah ini tadi hukumnya terkadang wajib, terkadang sunnah. Ya benar? Ya tak? Nafah? Itu masih jingok? Kapan dia wajib, kapan dia sunnah? Itu kan mata baik sakit, akal tidak sakit kan? Nah, bisa jawab. Besok berobat deh, minta kawan ya ke rumah sakit mata. Pertanyaannya tadi, hijrah dari negeri kafir ke tempat negeri muslim, kaum muslimin, dari negara kufur ke negara muslim. Nah, ini tadi kan kadang wajib, kadang sunnah. Kapan wajib, kapan sunnah? Wajib ketika dia di negeri kafir itu tidak bisa menjalankan syariat. Tapi jika masih bisa, dia juga dapat bebas melaksanakan syariat, maka itu sunnah. Ya bisa lah dibenarkan.
Dia wajib kalau seandainya dia tidak bisa menampakkan syariat Islam, dia ibadah susah di situ tadi, maka dia wajib untuk pindah dari negeri tadi. Namun kalau seandainya dia masih mampu menampakkan syariat Islam terang-terangan tanpa ada rasa takut, biasa bela misalnya itu wanita kerudungan, bini kita kerudungan di wilayah tadi, kitanya bisa sholat, dan beberapa ikhwan di wilayah tadi bisa azan, memandangkan azan misalkan di wilayah Amerika. Kan Amerika kan beda-beda tempatnya kan. Nah mungkin dia berada di tempat yang kayak kemarin ada penembakan tuh di mana itu, yang lagi sholat Jumat ditembak itu, Selandia Baru. Itu negara muslim, itu negara kafir? Kafir ya. Nah, tapi kan untuk wilayah itu kan kaum muslimin kan sampai bisa sholat Jumat kan. Itu berarti kan mereka bisa untuk izharuddin, izhar syara'il al-Islam, bisa menampakkan syariat Islam. Maka kondisi mereka kalau pengen hijrah itu hukumnya sunnah. Namun kalau tidak bisa lagi, tergencet, kaum muslimin diperangi, dia susah bagi dia untuk menampakkan syariat Islam, maka wajib hijrah. Difahami? Yang kedua tadi, hijrah dari tempat yang mengkhawatirkan, tidak aman, konflik, menuju tempat yang aman. Ya, misalkan di kampungnya, misalkan di mana? Palembang ini tadi. misalkan di Palembang antara wong Tangguh Buntung sama Kertopati tawuran terus tengah jembatan Musinam itu kan, pokoknya yang sano, pokoknya perangnya ndak aman tinggal di situ. Hijrahlah dia ke Kalidoni, ke Saku, Talang Jambi misalkan. Ini juga disebut hijratul makan. Difahami? Nah, masuk dalam bentuk ini tadi, hijratul makan adalah hijrah dari tempat yang banyak maksiat menuju tempat yang minimalnya maksiat itu tidak terlalu banyak di situ. Tempat dia tinggal ini tadi, tempat-tempat yang judi ada di situ, lesbi di situ, khamr, sabu, numpuk di situ. Masjid sepi. Kalaupun sholat paling cuma Jumat. Muslim, tidak bisa kita katakan kafir. Ya, karena mereka memang Muslim, cuman kondisi seperti ini. Dia pindah dari tempat yang banyak maksiat menuju tempat yang penuh dengan ketaatan atau minimalnya maksiatnya di situ tadi lebih kurang, maka itu tadi juga disebut hijrah. Ya kan? Pertanyaannya, ya, untuk hijrah dari tempat yang kufur menuju tempat yang penuh dengan keimanan, keislaman. Contohnya di mana? Hijrahnya mereka para sahabat dari Mekah menuju Madinah. Adapun hijrah dari tempat yang penuh dengan kerasa takutan menuju tempat yang aman. Contohnya hijrah Nasin, hijrah dari mana ke mana? Dari Mekah ke Habasyah. Contohnya hijrah dari Mekah menuju Habasyah. Habasyah itu agamanya apa ketika itu? Nasoro kan? Nasrani, orang-orang di sana. Mekah musyrikun, kufur sama kufur. Namun kondisinya mereka hijrah ke situ dibenarkan oleh Rasul karena lebih aman, ya benar? Tidak digencet di situ. Kalau di Mekah mereka tersiksa. Itu juga disebut hijrah. Makanya disebut sahabat kadang yang hijrah 2 kali, disebut juga sahabat yang pernah hijrah 2 kali. Yaitu ke Habasyah kemudian ke Madinah. Itu hijrah makan. Nah, hijrah makan tadi kan kita sebutkan. Hijrah dari tempat maksiat menuju tempat yang penuh dengan ketaatan. Dalam artian hijrah dari kampung yang orangnya tadi bejat-bejat, ahlul ma'asi, menuju orang yang penuh dengan ketaatan. Apa dalilnya, Febri? Nasin, Adi. Masya Allah, Adi ini anak salut sama si Adi. Dia enggak banyak ngomong, tapi dia ngasih senyum, baik. Sudah manis lah itu dia. dia ngomong misalkan wallahu alam, mana enggak tahu, dia cukup ngasih senyum. Jadilah tabas sumuka fi wajhi akhika sedekah, kata Rasul. Senyumanmu terhadap di hadapan wajah saudaramu sudah sedekah. Itu tadi.
Syarif. Ayat faruddu ilallah. Hah? Fafirru ilallah. Faruddu ilallah. Hah? Ayat cak mana, Rip? Dia kebian. Cak mana, cak mana? Fafirru ilallah. Kalau fafirru ilallah ada ayat apa? Ya, kamu tadi faruddu Faruddu ilallah. yang tanah faruddu. Ya, faruddu. Bukan. Gilang. Ibrahim. Anto. Kalau anak sebutkan, oh iya. Pasti ngomong, oh iya. Mus'ab. Anak yakin antum sering dengarnya. Kisah taubatnya man qatala tis'atan wa tis'ina rajulan fastakmala mi'atan. Kisah orang laki-laki yang bunuh 99 kemudian digenapkan 100. Gimana dia ketika itu? Ketemu orang yang berilmu kan? Ya, dia tanya, hal li min taubah, apakah aku masih bisa taubat? Apa kata orang itu tadi? Bisa katanya, bala bisa. Ya. Dia mengatakan fa inna fi ardika qaumun su. Di kampungmu tadi banyak orang-orang buruk. Pindahlah kampung sebelah itu nah. Fa inna fiha qaumun ya'budunallah. Dikarenakan di kampung sebelah itu adalah kampungnya orang-orang yang menyembah Allah. Berarti kan dari tempat yang banyak maksiat menuju kaum yang buruk-buruk ini tadi, menuju tempat yang orang-orangnya salihun. Hijrah dia. Ya benar? Nah, itu tadi. Kemudian hijrah yang kedua, tadi hijratul makan. Nah, yang kedua hijratul amal. Hijratul amal ini ya banyak bentuknya. Ya, secara global inilah hijrah yang antum istilahkan kita-kita ini tadi. Yang dulunya misalkan jadi penyanyi, hijrah ya enggak, berhenti jadi nyanyinya, jadi pengaji. Yang dulunya tadi mungkin banyak maksiat menuju ketaatan, dari bid'ah menuju sunnah, dari syirik menuju tauhid. Ini yang disebut dengan hijratul amal. Ya, dalilnya Sarwan di malam ini. Ya. Masalahnya hadisnya sudah dilewati. Tinggal merojaah kan? Nasihin. Sudah enggak usah dibuka-buka. Jangan-jangan enggak ada di buku itu. Yang ikut sore ini antum, masalahnya yang punya buku tuh antum Syarif. Apa dalilnya? Dikit-dikit mengenai bahasa Arabnya jadilah. Kata Rasul, al-muhajir man hajaroh ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah dari apa yang Allah SWT larang. Ya benar? Ya nah, gitu kan hadisnya kan? Di syarah arba'in itu ya? Nah itu tadi. Kurang murojaah tadi. Al-Imam Al-Bukhari pernah ditanya, ma dawaun nisyan. Bukhari, ngapola antum ini kuat nian hafalannya tadi. Ma dawaun nisyan, apa sih obat lupa? Nah, tanya ke apotek, ada enggak obat lupa? Kalau ada enggak beli, ya. Ya, ternyata enggak dijual di apotek. Imam Bukhari menyebut, ya, dawaun nisyan idmanun nazar ilal kutub. Sering-sering lihat ke buku. Nah, bukunya antum itu sering-sering dilihat. Ya. Jingok lagi. Istilahnya itu sering-sering dimurojaah. Jangan ngorok ja'ah. Ya. Nah, kalau antum banyak ngorok ja'ah,
Ya ilmunya ndak nempel, difahami. Itu tadi. Gampang, antum masih bujangan. Iya. Ndak ada orang yang kati beban. Coba lah ya, anak yakin yang berkeluarga-keluarga di belakang-belakang ini tadi, dua ikiranya, ya kan? Bisa balik bujang, mungkin bujang kan? Pengen semangat belajar. Ya pada? Laitas syababa ya'udu yauman fa ukhbiruhu bima fa'alal masyibu. Ya enggak? Dua ikiranya masa muda itu kembali sehari saja. Niscaya aku akan kabarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah tua. Itu tadi. Masa muda itu masa yang top ya, untuk menghafal, murojaah, untuk ingat-ingat terus pelajarannya tadi. Muzakarah ya. Hayatul ilmi muzakaratuhu, kata para ulama, hidupnya ilmu tadi dengan muzakarah. Ada orang kadang dia tuh tidak terlalu cerdas, tapi rajin diulang-ulang. Ya, insya Allah belajar itu kuncinya satu, tulus zaman, lama waktunya. Ya, lama waktunya. Yang kedua, rajin murojaah. Itu tadi. Dan anak secara pribadi menyaksikan sendiri. Dulu ada orang-orang yang jauh di bawah kita belajarnya, tapi karena lama belajarnya. Lama belajarnya. Ada kawan di Yaman itu, dia dulu datang ke Yaman itu belum bisa bahasa Arab. Tamat SMA. Nol putul. Nah, istilahnya itu. Nol putul. Tak bisa bahasa Arab. Ana ingat sekali. Ya. Kemarin itu ngirimi anak PDF. Sudah nulis buku. Ya, nah. Lumayan. Dari 2013, ini 2021 ya. 8 tahun. Bininya belong Yaman. Dapat ilmu, dapat bini situ. Luar biasa. Sesuatu yang tidak bisa kita dah kalah lah tikungan tuh lah, banyak tikungan lah yang ada salibnya. Itu tadi. Dari sini butuh murojaah. Jangan antum merasa anak ini tidak mungkin jadi ulama, Ustad. Ini kan anak nih wong Sekayu, wong Kerawang. Imam Bukhari wong mana? Wong mana tadi? Uni Sepet Rusia. Rusia no? Rusia. Wong Rusia Imam Bukhari. Bukan wong Mekah Madinah, Rusia. Seperti ini keilmuan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa diambil dalam hadis ini, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Di Fathul Bari ya, di Fathul Bari disebutkan kisah, tapi kisahnya tidak sahih. Katanya asbabul wurud kisah ini tadi, ada seseorang namanya Qais. Si Qais ini hijrah karena pengen nikahi seorang wanita. Disebutkan kisahnya seperti itu, tapi kisahnya tidak sahih. Sanad pada kisah tersebut tidak sahih. Ada yang menyatakan sebab munculnya omongan Rasul ini tadi, ada seorang laki-laki bernama Qais. Nah, Qais ini tadi sengaja jauh-jauh hijrah dari Mekah ke Madinah, cuman pengen nikahi seorang wanita. Tapi kisahnya tidak sahih. Al-muhim, di hadis ini Rasul menyebutkan siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya tadi sesuai dengan apa yang dia cari. Maknanya tidak berpahala. Namun yang dia cari ini tadi bisa dapat, bisa tidak. Man kana, gimana ayat Al-Quran? Nuwafi ilaihim a'maluhum wa hum fiha la yubkhasun. Gimana ayatnya? Dia hafal? Sarip. Man kana yuridu dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ya benar? Antum mana penghafal Al-Qur'an ini tadi?
Ya. Ya. Man kana yuridud dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ya. Barang siapa yang menginginkan dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, nuwaffi ilaiha a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami tunaikan. Ya, kami beri maknanya tadi. Ingin dunia kami kasih. Tidak dikurangi sedikit pun. Namun dampaknya nanti di akhirat tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memungkinkan dia hijrahnya tadi karena cari dunia atau cari wanita, mungkin dapat. Mungkin juga tidak dapat. Sesuai dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh, misalkan contoh hijrah. Lemak tinggal dekat pondok itu. Bukan niatnya untuk belajar, bukan niat untuk nimba ilmu, niatnya pengen buka warung dekat pondok tadi. Ya benar? Lah dekat pondok masih tidak berduit-duit. Renteng tokonya tadi, tahu renteng istilahnya. Berkurang. Tadi pas buka toko dekat di skip itu tadi, lancar counter ini tadi. Pas dekat di pondok banyak yang ngutang ternyata. Itu tadi harapan dekat pondok ini dak kati setelah itu ini dak kati ada counter dijingok di pondok. Pondok ini dak kati ada counter kiri kanannya tadi. Ternyata yang siko naruh HP kakek be akeh mendak tolong bener kakek bulan depan lah lupa puluh dari tagi dak lemak. Yang siko numpang beli HP second kredit sudahnya pindah belari. Ya, contoh bukan itu. Contoh misalkan. Ya, karena dunia kan misalkan. Kadang cari wanita. Datanglah ke katanya, antum kalau nak dapat akhwat, antum ke pondok Ustadz Fulan be. Banyak akhwat di situ. Sudahlah, hijrah ke situ. Ya nak, misalkan. Hijrah ke situ. Ngapa nak belajar? Ya. Ngomongnya nak belajar. Ternyata niatnya tadi untuk cari akhwat, cari istri. Dapat 3 bulan balik lagi misalkan. Ini bukan maksud antum lang, jangan antum langsung Ustadz kaki nyindiran enggak. Contoh misal gambaran misalkan. Datang ke situ tak dapat juga akhwat. Ternyata memang bukan takdir. Balik. Nah, dari sini tadi menunjukkan yang dunia itu ya ikhwan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala didapatkan sesuai dengan takdir. Ya, Rasul menyebutkan walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Tidak akan dunia tadi melainkan tidak akan datang dunia tadi melainkan sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan. Kalau memang takdirnya tadi dunia itu datang kepada dia, walaupun dia usahanya sederhana ya tetap dapat. Kalaupun bukan takdirnya dia, kadang istilah kita Palembang ini kaki di kepala di kaki tetap tidak datang. Ada ikhwan yang santai dia modal HP besok omsetnya jutaan per hari. Ada yang keliling ini tadi bawa susu sama kopi kemasan ini tadi habis keliling Palembang, ya kan, sebulan saking nemen kelilingnya tadi ban motor tadi sebulan sekali ganti. Bayangkanlah. Tapi bukan rezekinya dia. Dititip di sini, yang di sini nitip ternyata tidak laku, dititip di sini tidak laku. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, "Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Hijrahnya sesuai dengan yang dia inginkan. Maknanya yang diinginkan dunia ya dunia. Tidak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang bisa diambil dalam hadis ini menunjukkan rendahnya dunia. Dari sisi mana rendahnya dunia? Dari sisi Rasul tidak mau menyebutkan pengulangan wanita dan dunia. Kata Rasul ketika menyebutkan akhirat, ya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Kayak kan? Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dihitung untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena dunia yang dicari atau wanita yang ingin dinikahi, kata Rasul apa? Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rasul sungkan nak nyebut ngulangi dunia sama wanita. Menunjukkan apa? Lihaqaratid dunya, rendahnya dunia. Kenapa rendah? Rasul pun nyebutnya sungkan. Wong kalau lah tidak seneng sama seseorang, dengar namanya besungkan. Ya benar? Orang kan kalau keseneng seseorang namanya disebut-sebut terus. Ya benar?
yang masih bujangan dapat calon. Nah, ini sebelum nikah tuh namanya disebut-sebut terus. Luar biasa. Karena seneng. Kalau udah seneng sungkan dia nyebutnya. Itulah kondisi Rasul alaihi salatu wasallam ketika menggambarkan dunia sama wanita ini tadi. Dan itulah fitnah terbesar yang ada pada umat Islam adalah fitnah dunia, dan di antara bagian dunia adalah an-nisa. Ini dikategorikan oleh para ulama atoful khas alal am, mengatopkan yang khusus kepada yang umum. Yang khusus apa? Wanita. Yang umumnya apa? Dunia. Dunia itu bagian wanita. Atful khas alal am ini tufid ahamiyah, memberikan faedah pentingnya perkara tersebut, bahayanya wanita. Dunia perkara yang bahaya, tapi yang lebih besar dari perkara dunia yang membahayakan tadi adalah wanita. Ma taraktu fitnatan, ya, ma taraktu ba'di fitnatan ador minar rijal minan nisa. Aku tidak tinggalkan setelahku fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki itu dibandingkan fitnah wanita. Fitnah yang bisa mengalahkan orang laki-laki yang cerdas, yang kuat, berotot sekalipun. Bisa memfitnah seorang alim sekalipun. Kata Rasulullah SAW, ma ra'aitu, ya, ma ra'aitu adhab lirrajulis salih, lirrajulil hazim as-salih min ihdakunna. Atau kama qala alaihi salatu wasallam, hadis dalam riwayat Bukhari. Kata Rasul, aku tidak pernah melihat seseorang, ya, yang bisa menaklukkan laki-laki yang cerdas, yang baik, punya kekuatan dibandingkan kalian wanita. Memang wanita itu penakluk. Orang soleh bisa gelinding gara-gara wanita, ya benar, banyak. Siapa contohnya yang dikisahkan? Seorang laki-laki yang ikut perang itu loh, yang dikisahkan sama, yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, namanya sebenarnya bukan Abdurrahim ya. Kalau yang disebutkan, dinukil-nukilkan kisah Abdurrahim, bukan Abdurrahim namanya. Ketika itu dia penaklukan, dia ngelihat, dia naik tembok ngelihat ada wanita cantik, terpesona. Kata wanita tadi, kalau pengen nikahi aku, tanassar, murtad dulu, masuk agama Nasrani. Murtad, masuk agama Nasrani, mati di atas kekufuran gara-gara wanita. Seorang pendeta ya, ngehamili wanita sampai bunting. Ada apa enggak? Ada enggak, Adil? Wanita ngehamili, pendeta ngehamili wanita sampai bunting. Nasin. Ada. Sebutkan kisahnya. Mana antum, jangan ngarang-ngarang, nanti marah pendeta. Kisah yang tentang orang laki-laki yang memberikan saudarinya itu. Ya, kisah ada 3 orang laki-laki. Ya, kisah zaman dahulu. Kisah ini disebutkan oleh para ulama ya, seringnya tuh di kitab-kitab tafsir, seringnya disebutkan ketika menafsirkan ayat istahwadza alaihimus syaitan. Gimana ayat? Cari. Istahwadza alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrullah. Ya, Zaki. Kita ini ada anak-anak tahfidz ini yang aneh. Istahwadza alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrullah. Sehingga anak disebutkan Al-Imam Ibnu Jauzi dalam Talbisul Iblis. Ya. Jadi ada 3 orang laki-laki pengen berangkat perang. Nah, dia punya adik cewek. Dia ngomong, kemana adik ini? Kita tinggal dewean. Titip baik sama Pak Pendeta. Ini di zaman dahulu di kalangan Bani Israel. Ya, titip sama pendeta. Ya, pendeta kan maklum lah, uji kita kiai, titip di rumah Pak Ustadz deh, di pondok Pak Ustadz. Nah itu tadi, dititip di pendeta, dititiplah di tempat ibadahnya pendeta Bani Israel. Nah, ditaruh di ruangan khusus. Ya, nah. Setiap hari diantari makanan. Syaitan datang. Janganlah cuman dari pintu, cuma sekali-kali masuk. Ya kan? Ketok pintu masuk, pas dijingok belaga. Ya, nah. Tergoda.
Ringkas cerita, dihamili sama dia. Ketika dihamili, syaitan goda lagi. Nah, kaget ketahuan. Bunuh, baik. Dibunuhlah. Dikubur. Ya sudah, ringkasnya baliklah 3 orang ini tadi dari berperang. Pas balik nanya mana adiknya. Dia ngomong adik meninggal. Ya sudah, mereka pasrah, sudah takdir. 3 orang ini tadi bermimpi. Masing-masingnya bermimpi dengan mimpi yang sama. Itu mimpi berkaitan adiknya sudah meninggal, dikuburkan di suatu tempat dan dibunuh oleh pendeta tadi. Dibuktikan ternyata betul adiknya dikubur di suatu tempat. Pendeta tadi ditangkap, kemudian disalib, ya kan, dilempari batu, disiksa sama masyarakat. Ketika itu datang iblis. Oh ya, nama pendetanya Barsisah. Ya, nama pendeta ini tadi. Datang iblis ngomong, kalau pengen diselamatkan, sembah aku. Kata pendeta ini, cak mana nak nyembah? Tangan di anu ini kan, cukup isyarat, kata iblis. Tundukkan baik kepala. Sudah ditundukkan, mati. Mati di atas kekufuran. Gara-gara apa? Perempuan. Itu tadi. Fitnah terbesar wanita. Rasul menyebutkan al-mar'atu tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Wanita itu menghadap bentuk syaitan, membelakang bentuk syaitan. Maknanya apa? Di depan dan di belakang wanita tadi betul-betul memfitnah sebagaimana syaitan memfitnah. Secara kenyataan benar. Ya benar. Jalan antum ke mall, ketemu cewek. Maksudnya cewek yang berkerudung, ya kan? Antum jingok dari depan, itu fitnahnya luar biasa. Antum putar dari belakang, fitnahnya luar biasa. Dari samping, semuanya fitnah. Betul apa enggak? Betul, ini nyatakan oleh Rasulullah SAW. Kata Imam Nawawi, kita menyebutkan hadis ini, hadis riwayat Muslim. Kata Imam Nawawi, menunjukkan wanita itu menyeru sebagaimana menyerunya syaitan. Entah depan, entah belakang, semuanya nyeru kepada syahwat. Fitnah bukan? Fitnah. Itu namanya, disebutkan yang namanya fitnah wanita tadi. Fitnah terbesar bagi laki-laki. Sehingga bagi laki-laki, kalau memang mengkhawatirkan, yang bujangan khawatir terjatuh fitnah, nikah. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda yang mampu untuk man istata'a minkumul ba'ah, yang siapa di antara kalian yang punya kemampuan ba'ah. Ba'ah itu punya 2 makna. Makna pertama, maknanya punya modal untuk nikah dan sanggup berikan nafkah. Yang kedua, mampu untuk memberikan nafkah batin, ya, hubungan badan. Menikahlah kata Rasul. Nah, kalau tidak mampu, belum sanggup nikah, fa'alaihi bis-shaum, maka banyak-banyak puasa. Fa'innahu wija, puasa itu tameng. Kalau seandainya modal tidak katik nikah, belajar baik lagi numpang nyari gratisan, antum banyak-banyak puasa. Jangan banyak keluar dalam rumah tuh baik. Difahami? Itu tadi. Kalau mampu untuk nikah, nikah. Namun untuk anak tidak melarang antum talabul ilmi untuk nikah. Yang terlarang itu kalau nikah sampai tidak belajar lagi. Dulu Syekh Abdurrahman rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan, itu sampai orang Indonesia berbondong-bondong balik. Syekh mengatakan di daras, ingat daras Minhajus Salikin malam-malam, barang siapa yang beralasan tidak mau nikah dengan alasan untuk menyempurnakan dirosah, hadhi syubhatun iblisiyah, ini syubhatnya iblis. Ya, kata Syekh, benar, Syekh beralasan seperti itu. Ya, tapi anak aku juga Syekh umur 17 atau 18 lah nikah waktu itu. Bayangkanlah, bini terakhir Syekh Abdurrahman itu sama anak tertuanya Syekh Abdurrahman itu masih muda, bini ketiganya Syekh. Bini anak Syekh Abdurrahman 18 tahun, Syekh nikah istri ketiga itu 16 tahun. Bayangkanlah antum. Umur Syekh 41 tahun. Anak tertua umur 18. Umur Syekh 40 tahun. Berarti sekitar ya itulah, ya. Umur 20-an nikah. Ya, tidak masalah mau nikah. Cuma kalau sana seperti Faiz kan tadi,
Cuma kalau seandainya antum menikah, ya, ini tadi tidak mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, malah buat lalai, maka masih mending antum fokuskan belajar. Itu tadi, fokuskan belajar. Difahami? Karena besarnya fitnatun nisa ini tadi. Wallahu taala alam shawab. Naktafi bihadzal qadar. Diharapkan hafalan hadisnya tadi. Ya, pekan depan Senin malam Selasa disetorkan plus sanatnya. Ya, tapi untuk yang setoran pekan depan tidak katik bonus-bonus nasi bungkus lagi.